Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Indah Utami dengan NIM 21306 akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Siklus Buku Besar dan Pelaporan bab 16. Selanjutnya ada gambar diagram sistem buku besar dan pelaporan. Nah, diagram ini nanti kita akan bahas satu persatu di slide-slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada memperbarui buku besar, di mana di memperbarui buku besar ini terdapat aktivitas yang terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber berikut ini. Yang pertama ada subsistem akuntansi, sama yang kedua ada bendahara. Kalau yang subsistem akuntansi ini adalah untuk membuat sebuah entry journal untuk memperbarui buku besar. Kalau yang bendahara ini itu kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi yang tidak rutin, kayak seperti penerbitan dan penerimaan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi atau akuisisi saham treasury. Terus di mana memperbarui buku besar ini terdapat yang namanya file voucher journal atau journal voucher file, yaitu sebuah file yang menyimpan seluruh entry jurnal yang digunakan untuk memperbarui buku besar. Nah, pada memperbarui buku besar terdapat ancaman dan pengendalian. Ancamannya adalah ya, entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Ada dua sumber entry jurnal untuk memperbarui buku besar, yaitu yang pertama ada ikhtisar entry jurnal dari siklus sistem akuntansi informasi lainnya, dan entry langsung yang dibuat oleh bendahara. Nah, entry jurnal yang dibuat oleh bendahara itu merupakan entry jurnal yang asli. Akibatnya jenis-jenis edit input dan pengembalian pemrosesan berikut diperlukan untuk memastikan bahwa entry tersebut akurat dan lengkap. Yang pertama, ada pengecekan validitas, yaitu untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dijadikan referensi dalam entry jurnal. Yang kedua, ada pengecekan file formal untuk memastikan bahwa jumlah file dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Kemudian yang ketiga ada pengecekan saldo nol, yaitu untuk memverifikasi kalau dalam sebuah entry jurnal total debit sama dengan total kredit. Pengecekan kelengkapan yaitu untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkait telah dimasukkan terutama sumber entry jurnal. Terus selanjutnya ada verifikasi closed loop, yaitu untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. Ada lagi pengecekan tanda saldo akun buku besar, yaitu untuk memverifikasi bahwa saldo berada pada sisi yang tepat, debit atau kredit, setelah pembaruan telah selesai dilakukan. Dan yang terakhir ada menghitung total yang terjadi, gunanya untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan sejumlah voucher jurnal. Yang selanjutnya ada rekonsiliasi dan pelaporan pengendalian, yaitu ada dua, neraca saldo sama jejak audit. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo itu adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo dari seluruh akun buku besar. Yang kedua ada jejak audit, yaitu sebuah jalur yang memungkinkan suatu transaksi untuk ditelusuri melalui sebuah sistem pengolahan data dari titik asal hingga pada keluaran atau sebaliknya dari keluaran menuju titik asal.
Nah, yang selanjutnya adalah posting ke jurnal penyesuaian. Nah, prosesnya ini ada 5 kategori dasar, yaitu yang pertama ada akrual. Akrual yaitu entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua ada penangguhan. Penangguhan itu adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Yang ketiga ada estimasi, yaitu entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Selanjutnya dari evaluasi, entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai yang tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Dan yang terakhir ada koreksi. Koreksi yaitu entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Nah, yang selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Entry jurnal penyesuaian itu tidak diotorisasi dan tidak akurat adalah ancaman yang perlu diatasi. Kenapa? Karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengarah pada keputusan yang terburuk. Nah, untuk mengurangi resiko input yang salah atau yang keliru, jenis pengendalian integritas pemrosesan entry data yang sama untuk mencegah ancaman entry jurnal yang keliru oleh bendahara juga harus diterapkan terhadap entry jurnal penyesuaian yang dibuat oleh kontrolir. Pengendalian akses yang kuat mengurangi resiko jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Yang selanjutnya ada menyiapkan laporan keuangan, yaitu ada ancaman yang pertama pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat, pengendaliannya menggunakan pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua ada ancamannya pelaporan keuangan yang curang, pengendaliannya menggunakan audit. Nah, dalam menyiapkan laporan keuangan itu kan dibutuhkan standar akuntansi. Nah, di sini ada standar dan teknologi baru yang mempengaruhi pelaporan keuangan, yaitu transisi dari CGAP ke IFRS. Yang kedua ada XBRL. Nah, kalau XBRL ini adalah Extensible Business Reporting Language, yaitu suatu bahasa pemrograman yang secara spesifik didesain bagi penggunaan dalam mengkonsumsi isi dari data keuangan. Nah, kalau dari CGAP ke IFRS itu tuh yaitu ESC atau ESC itu mempertahankan bahwa ia berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika itu beralih dari GCAP ke IFRS bagi dasar Amerika Serikat untuk menyiapkan laporan keuangan. Nah, perusahaan itu dapat mulai merencanakan transisinya sekarang karena hal ini akan cenderung mensyaratkan perubahan yang luas terhadap sistem buku besar dan pelaporannya. IFRS itu tuh memiliki perbedaan dari GCAP dalam beberapa cara yang mempengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Nah, perbedaan besarnya itu tuh terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Perbedaan lainnya tuh ada perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan. Dan perbedaan yang terakhir itu adalah penggunaan metode last in first out untuk perhitungan persediaan. Nah, yang terakhir adalah menghasilkan laporan manajerial. Yang pertama ada akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, yaitu sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada anggaran fleksibel atau flexible budget, yaitu sebuah anggaran yang jumlahnya tuh tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Yang ketiga ada balance score, yaitu sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja, perspektif keuangan, operasi internal, inovasi dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan perusahaan tersebut. Ya, dan yang keempat adalah grafik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.